Selamat pagi, selamat berjumpa lagi. Walaupun perjumpaan kali ini tak seperti perjumpaan di waktu lalu. Tentunya bahwa pertemuan dan juga ujian akhir semester kali ini berbeda dengan ujian akhir semester pada semester-semester yang lalu tentunya. Kita tahu sendiri apa penyebabnya saat ini. Harapan saya dan teman-teman semua serta Bapak dosen tetap sehat, tetap selamat sampai semua ini berlalu dan kita kembali dipertemukan di wadah tempat di mana kita sebelumnya berkumpul untuk sama-sama mencari dan juga mempelajari tentang ilmu sosial, khususnya sebagai seorang sosiolog. Kami diminta untuk memaparkan data korupsi yang terjadi di NTT dan juga dilanjut dengan cara melakukan korupsi yang efektif berdasarkan versinya kami. Setelah menjelaskan atau memberikan cara korupsi yang unik, efektif atau yang lain dari yang lain, kami juga diminta untuk menyampaikan modus dan juga motif terjadinya sebuah korupsi berhubungan dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi saat ini dan yang terjadi pada ujian akhir semester hari ini. Kami diminta untuk memaparkan data-data tersebut dan juga hal-hal yang telah saya sampaikan di atas. Sebelum saya memaparkan data tersebut, izinkan saya selaku peserta didik atau seorang mahasiswa yang akan mengikuti ujian akhir semester dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi yang diasuh oleh Bapak Lazarus Zehamat Esos MA. Perkenalkan, nama saya Musa Dehapai, NIM 1703030122, kelas C, semester yang ke-6, dengan dosen penasihat akademik Dr. Randus Blajan Konradus MA. Program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang, tahun yang ke-2020. Demikian perkenalan identitas singkat saya. Untuk mempersingkat waktu dan tidak memperpanjang kata, saya langsung saja pada pemaparan data mengenai data-data korupsi yang terjadi di NTT yang telah kami peroleh datanya dari Polres Kupang Kota beberapa waktu lalu. Oleh karena itu, saya akan langsung saja pada pemaparan materi sebagai berikut. Lampiran data SPDP kasus tindak pidana korupsi Polres Kupang Kota 5 tahun terakhir. Ada beberapa oknum yang didata atau diberikan oleh Polres Kupang Kota. Langsung saja pada kolom SPDP nomor surat SPDP garing 69 garing angka Romawi 6 garing 2014 pada tanggal 6 Juni 2014. Dan pada kolom yang kedua Sprindik dengan nomor surat SP Dik garing 111
garing angka Romawi 4 garing 2014 pada tanggal 24 April 2014 dengan uraian dugaan korupsi, pengadaan perlengkapan peserta gerak jalan sehat menuju pemilu jujur dan adil pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2014 dengan tersangka Indra. Perkembangan perkara nomor surat B 18 garing P.3.10 garing FD.1.01 garing 2015 pada tanggal 7 bulan Januari tahun 2015 dengan perkembangan tahap 2 B garing 66 garing 1 garing 2015 pada tanggal 14 Januari 2015. Yang kedua pada kolom SPDP garing 70 garing angka Romawi 6 garing 2014 tanggal 6 bulan Juni tahun 2014. Dan juga kolom yang kedua Sprindik nomor surat SPD garing 111 garing 4 garing 2014 pada tanggal 22 April 2014 dengan uraian dugaan korupsi, pengadaan perlengkapan gerak jalan sehat menuju pemilu jujur dan adil pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2014 dengan tersangka Muhammad Riza Imrawan SSI. Perkembangan perkara B 18 garing P.3.10 garing FD.1 garing 01 garing 2015 pada tanggal 7 Januari 2015. Tahap perkembangan tahap 2 B garing 66 garing 1 garing 2015 pada tanggal 14 Januari 2015. Tersangka yang ketiga dengan SPDP garing 96 garing angka Romawi 6 garing 2014 pada tanggal 21 Juli 2014 dengan Sprindik SP Dik garing 111 garing angka Romawi 4 garing 2014 pada tanggal 22 April 2014 dengan uraian dugaan korupsi pengadaan perlengkapan peserta gerak jalan sehat menuju pemilu jujur dan adil pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2014 dengan tersangka Rosdianto Diki BA. Perkembangan perkara nomor surat B 18 garing P.3.10 garing FD garing 1 garing 01 garing 2015 pada tanggal 7 Januari 2015 dengan perkembangan tahap 2 B garing 66 garing 1 garing 2015 pada tanggal 14 Januari 2015. Yang keempat berdasarkan SPDP garing 159 garing angka Romawi 7
garing 2017 pada tanggal 19 Juli 2017 dengan sprindik SP Dik garing 432 garing angka Romawi 7 garing 2017 pada tanggal 17 Juli 2017 dengan uraian dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan pengawasan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kupang pada tahun 2017 yang bersumber dari dana hibah pemerintah Kota Kupang tahun 2016 dan 2017 pada Setker Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga Panwaslu Kota Kupang dengan tersangka Bernidus Adelbertus Lopo SIP. Perkembangan perkara B 2122 garing P.3.10 garing FD.110 garing 2018 pada tanggal 22 Oktober 2018 dengan perkembangan tahap 2 B garing 2596 garing angka Romawi 11 garing 2018 pada tanggal 2 bulan November tahun 2018 dilanjutkan dengan SPDP garing 159 garing angka Romawi 7 garing 2017 pada tanggal 19 Juli 2017 dengan nomor sprindik nomor surat SP Dik garing 432 garing angka Romawi 7 garing 2017 pada tanggal 17 bulan Juli tahun 2017 dengan uraian dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan pengawasan dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota pada tahun 2017 dengan dana yang bersumber dari dana hibah pemerintah Kota Kupang pemerintah Kota Kupang tahun 2016 dan 2017 pada Setker Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Panwaslu Kota Kupang dengan tersangka Jance Junike Kaborang Esos dengan perkembangan perkara B 2122 garing P.3.0 garing FD.110 garing 2018 pada tanggal 22 Oktober 2018. Perkembangan tahap 2 B garing 2596 garing angka Romawi 11 garing 2018 pada tanggal 2 bulan November tahun 2018. Demikian data korupsi yang dapat saya paparkan mengenai adanya korupsi atau tindakan korupsi yang terjadi di NTT selama 5 tahun terakhir berdasarkan data yang kami
peroleh dari Polres Kupang Kota beberapa waktu lalu. Dari data tersebut menunjukkan bahwa kelima orang ini menjadi tersangka pada dugaan korupsi yang terjadi pada berbagai bidang, misalnya pada anggaran peserta gerak jalan sehat, itu yang terdapat 3 orang peserta atau tersangka yang melakukan dugaan korupsi, dan juga korupsi yang diakibatkan oleh atau korupsi yang terjadi pada saat pemilihan wali kota dan wakil wali kota 2017 lalu. Dan tindakan korupsi tersebut mereka peroleh dari hasil hibah pemerintah pada tahun 2016 dan 2017. Artinya bahwa sekitar apapun dalam pengawasan yang dipantau oleh siapapun, dugaan korupsi selalu terjadi. Oleh karena itu, dengan data tersebut, maka saya selaku peserta ujian dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi saat ini, dapat saya katakan bahwa korupsi merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang tanpa berpikir panjang, yang berdampak pada kerugian yang terjadi pada seseorang atau sekelompok orang demi memperkaya diri individu, pelaku atau oknum tersebut yang melakukan korupsi, dan tanpa sadar bahwa dengan sendirinya akan mempengaruhi status ekonomi bank nasional. Kasus NTT mengajarkan kita bahwa korupsi tidak hanya dilakukan oleh oknum-oknum yang berada pada jenjang yang tinggi atau memiliki status yang tinggi. Orang yang bergelar sekalipun atau yang tidak bergelar sekalipun bisa melakukan korupsi. Oleh karena itu, dan dilihat dari kasus korupsi yang kami peroleh dari Polres Kupang Kota, saya merasa bahwa cara mereka melakukan korupsi belum seefektif mungkin. Oleh karena itu, di sini saya akan berbagi cara melakukan korupsi yang efektif. Menurut saya, cara melakukan korupsi yang efektif itu seharusnya seorang pelaku atau individu yang melakukan korupsi bergaya hidup yang sederhana. Artinya bahwa lifestyle orang tersebut tidak perlu terlalu mencolokkan dirinya yang sesungguhnya. Lifestyle seseorang akan berubah apabila kebutuhan atau pendapatan ekonomi dalam keluarganya itu meningkat. Dengan sendirinya bahwa gaya hidup, gaya berpakaian, fashion, dan lain sebagainya akan berubah. Namun, apabila kita berada pada kalangan bawah dan lifestyle kita berubah, tentu saja kita akan menimbulkan kecurigaan atau menimbulkan curiga dari berbagai pihak. Dan tidak hanya menimbulkan curiga, tapi kita juga akan diselidiki dari mana atau lifestyle itu berubah karena apa. Yang tentunya lifestyle seseorang berubah karena status yang dia sandang itu tinggi. Status yang disandang tinggi, maka tentu saja dampak kecurigaan akan minim. Namun kalau status rendah dan lifestyle tingkat, kecurigaan akan berbeda dengan status yang dimiliki oleh orang-orang yang tinggi. Oleh karena itu, tips saya setelah melakukan korupsi, sebaiknya Anda berpenampilan sederhana. Artinya bahwa jangan merubah lifestyle Anda secara drastis setelah hasil korupsi atau tindakan korupsi Anda lakukan. Yang berikut, setelah Anda tidak merubah lifestyle Anda, gaya hidup Anda, sebaiknya Anda juga tidak boleh membuka rekening atau juga menabung dalam jumlah yang besar dalam negeri.
Sebab saya kaitkan dengan masalah saat ini, misalkan penyebaran COVID-19 yang terus merajalela hingga pelosok-pelosok, dan pemerintah meluncurkan dana sebesar 405,1 triliun, dan pada dana tersebut ada oknum-oknum yang melakukan korupsi, ataupun Anda tidak melakukan korupsi pada dana yang diluncurkan oleh pemerintah, diberikan oleh pemerintah, dan Anda memperoleh dana-dana sebelum pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar itu untuk membantu masyarakat sampai ke pelosok-pelosok, dan Anda membuka rekening dalam jumlah besar, tabungan dalam jumlah besar, tentunya bahwa orang akan berpikir, orang akan bertanya-tanya, dalam benak orang akan bertanya, dari mana dia bisa mendapatkan dana sebesar ini, sedangkan semua instansi sementara dikunci, di lockdown. Artinya kita sebagai individu pun di lockdown, mengisolasi diri, terkunci pada sebuah wadah di mana kita dilarang untuk saling berkomunikasi. Adanya interaksi akan dibangun apabila adanya pertemuan antara 2 atau 3 orang. Seseorang tidak akan berinteraksi, dia hanya akan berinteraksi dengan alam dan juga mengerti akan alam. Apa arti dari alam? Misalkan berbicara mengenai alam, kalau saja terjadi bencana, salah satu bencana alam yaitu tanah longsor. Terjadinya tanah longsor mengajarkan kita sebagai seorang yang berpendidikan atau mengamati bahwa alam sedang marah terhadap kita karena kita tidak mampu mengelola, menjaga, dan melestarikan alam dengan baik, sehingga alam dengan sengaja melakukan tindakan tersebut, adanya tanah longsor, banjir, dan lain sebagainya, untuk menyadarkan kita sebagai manusia. Begitu pula dengan kita sebagai manusia yang melakukan tindakan korupsi. Apabila kita menabung atau membuka rekening dalam jumlah yang besar, tentu saja dari pihak-pihak lain akan merasa curiga. Di tengah keadaan pandemi corona atau COVID-19 saat ini, semua instansi ditutup, sedangkan Anda memiliki uang yang sangat besar dengan jumlah yang besar yang ditabung maupun dibuka pada rekening dalam negeri. Itu dengan sendirinya kita akan dicurigai. Sebaiknya solusi dari saya, uang tersebut disimpan sebaik mungkin dalam tempat kita atau dimanapun kita mau menyembunyikannya. Selain dibuka rekening dalam negeri, Anda pun tidak boleh menerima suap, Anda pun tidak boleh menerima penyuapan dalam bentuk euro atau dolar, karena saat ditukar kan kurs antara rupiah dan dolar sangat berbeda jauh. Sebaiknya disimpan dengan baik dalam rumah. Dilanjut dengan mungkin itu 2 tips yang dapat saya berikan mengenai cara korupsi efektif untuk menghindari kecurigaan dari berbagai pihak, yaitu bergaya hidup sederhana tanpa merubah lifestyle. Artinya bahwa kita tetap sederhana dengan keadaan yang awal. Artinya bahwa keadaan yang awal tidak perlu dirubah walaupun kita sementara melakukan korupsi. Yang kedua, setelah dana tersebut diperoleh, sebaiknya disimpan, jangan dibuka pada rekening dalam negeri maupun luar negeri, terlebihnya dalam negeri, sebab dilihat dari krisis negara saat ini dan juga virus yang masih berkepanjangan hingga saat ini. Sebaiknya uang tersebut disimpan. Yang berikut modus seseorang melakukan korupsi. Seseorang melakukan korupsi dilihat dari sifat personal berkaitan dengan pribadi orang tersebut, sikap orang tersebut yang ada dalam diri orang tersebut. Sifat personal orang ini bukan saja hanya terjadi, atau cara ini seringkali digunakan oleh atau terjadi pada banyak oknum.
sifat serakah yang ada pada oknum tersebut menjadikan oknum tersebut serakah atau rasa ketidakpuasan orang tersebut untuk lebih rasa ketidakpuasan seseorang dengan keadaan yang sekarang atau eksistensi hidupnya, di mana ia tidak mensyukuri apa yang dia peroleh saat ini, sehingga dengan berbagai cara ia berencana untuk melakukan korupsi yang memperkaya dirinya sendiri maupun kelompoknya, dan lebih cenderung pada atau hal ini lebih terarah pada Dewan Perwakilan Rakyat kita yang sering melakukan korupsi, karena adanya sifat ketidakpuasan terhadap apa yang dimiliki, sehingga dengan status dan juga dengan kewenangannya ia berusaha untuk mengambil apa yang sebenarnya bukan miliknya. Ia berupaya untuk menjadi miliknya. Dan yang berikut mengenai dengan motif terjadinya korupsi, menurut saya motif terjadinya korupsi itu sederhana saja, yaitu dengan adanya penyuapan, suap antar pihak. Artinya bahwa suap akan terjadi apabila sudah adanya kesepakatan antara pihak A dan pihak B, si penyuap dan si penerima suapan. Di situ adanya kerjasama yang dibangun untuk korupsi tersebut dilakukan. Suap artinya bahwa adanya kesepakatan antara A dan B untuk membagi hasil, atau si A memberikan dana kepada si B untuk melakukan hal-hal tersebut, walaupun tanpa dicurigai oleh si B, si A sudah melakukan korupsi yang lebih daripada apa yang diperoleh si B yang diberikan oleh si A. Mungkin itu yang dapat saya berikan mengenai ujian akhir semester kali ini berkaitan dengan mata kuliah pendidikan anti korupsi, berdasarkan data yang telah saya paparkan mengenai kasus korupsi yang terjadi di NTT, yang datanya kami peroleh dari Polres Kupang Kota selama 5 tahun terakhir, dan diikuti oleh cara melakukan korupsi yang efektif, yang menurut saya bergaya hidup sederhana, tidak menabung pada bank dalam negeri dalam jumlah yang besar, serta ngurus dan motif korupsi, yaitu modus terjadinya korupsi tergantung pada sifat personal seseorang, individu seseorang, pribadi seseorang, dan juga motif terjadinya korupsi oleh karena adanya kesepakatan antara si A dan si B yang menimbulkan suap, di mana adanya kesepakatan untuk melakukan korupsi. Demikian video singkat saya yang dapat saya berikan kepada kita semua. Sekian dan terima kasih.